Jadi hari ini saya akan mempresentasikan ujian sekolah Bahasa Indonesia dari rangkuman dari kelas 10 hingga 12. Jadi ada 2 materi per kelas, yaitu teks observasi, teks anekdot, kelas 11 teks argumentasi, teks karya ilmiah, dan kelas 12 teks prosedur kompleks dan teks eksplanasi kompleks. Berikutnya yaitu teks observasi. Observasi adalah proses untuk mendapatkan sebuah data informasi melalui pengamatan. Nah, hasil pengamatan itu ditulis dalam laporan atau teks laporan hasil observasi. Jadi dengan kata lain, teks laporan hasil observasi adalah teks observasi memberikan informasi atau objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian hasil observasi sehingga dapat menjadi teks HLO. Jadi tujuannya itu teks laporan hasil observasi biasanya berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Struktur teks observasi. Struktur teks observasi laporan hasil observasi terdiri dari judul, klasifikasi umum, deskripsi, dan penutup atau kesimpulan. Nah, berikut ini penjelasan lengkapnya. Judul: berisi judul teks laporan hasil observasi yang ingin kamu susun. Klasifikasi umum: berisi gambaran umum mengenai objek yang ingin diamati. Deskripsi: berisi penjelasan manfaat dari objek yang saya amati, serta saya menggunakan penutup. Kesimpulan: berisi kesimpulan laporan yang kamu buat. Untuk membuat teks observasi, pertama kita harus tahu dulu kaidah kebebasan teksnya. Tentunya kaidah kebebasan teks inilah yang akan membedakan teks laporan observasi dan teks dengan teks lain. Ini ya, ada apa aja sih? Bukan definisi. Pada teks laporan observasi, kita sering menggunakan kalimat definisi, biasanya ditandai dengan kata adalah pada pernyataan umum yang menyatakan pengertian atau definisi dari aspek yang akan dibahas. Contoh, kemangi atau disebut basil adalah gerangan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan aroma harimau, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Kemudian kita juga menggunakan konjungsi atau kata hubung, teman-teman. Konjungsi yang digunakan ini adalah kata hubung seperti dan, atau, yang, untuk, dengan, dan sebagainya. Contoh, kemangi atau disebut basil adalah dedaunan yang kecil yang menghasilkan aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba dan menyatakan hasil aksi, peristiwa, dan atau keadaan, atau biasanya disebut tunggal. Contohnya, setelah dingin, kembali paras-paras dan kemangi. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Contohnya, kemangi dapat disuap jadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Dengan sinonim dan antonim. Setelah itu, pada teks laporan hasil observasi juga menggunakan sinonim dan antonim. Contoh antonim, kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Contoh sinonim, kemangi berguna sebagai salah satu daun sangat bermanfaat pada kesehatan seperti vitamin A, B, dan C yang memberikan manfaat bagi tubuh. Menggunakan data yang ada pada umumnya berupa angka pasti untuk menunjukkan ukuran atau bahan yang digunakan. Contoh, bahan yang digunakan adalah 100 gram daun kemangi dan 200 ml air panas. Ciri-ciri teks observasi. Agar kamu lebih mudah membedakan teks ini dengan jenis teks yang lain, berikut ciri-ciri teks hasil laporan hasil observasi yang bisa kamu pahami. Bersifat objektif. Objektif ini maksudnya adalah teks HLO harus disesuaikan dengan keadaan objek yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi yang sifatnya subjektif. Teks HLO juga harus bersifat universal, artinya tidak memihak pada pihak tertentu.
berdasarkan fakta. Masih ada kaitannya dengan ciri yang pertama, teks HLAO haruslah ditulis berdasarkan fakta yang dilakukan di lapangan. Jadi nggak boleh tuh yang namanya manipulasi data atau sumber saat membuat teks laporan hasil observasi menggunakan sifat khusus atau spesifik. Maksudnya topik atau objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi sifatnya spesifik. Misalnya, kamu ingin membahas tentang bahaya boraks pada makanan, berarti fokusnya nanti hanya uji coba boraks ke beberapa sampel untuk menguji bahayanya. Isinya terlengkap. Maksudnya, struktur penulisan HAO harus lengkap dan runut dari pendahuluan, isi, hingga simpulan. Jadi, pembaca tidak bingung maksud dari isi teks HAO ini. Sajikan menarik untuk membaca. Teks laporan hasil observasi bisa dirangkai semenarik mungkin dan dengan bahasa yang efektif. Tujuannya agar dibaca jadi bersemangat untuk mengerti isi teks dari teks HAO. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik dan lucu, seringkali berisi sindiran atau kritik terhadap satu hal atau tokoh yang dibungkus dengan cara penyampaian yang menghibur. Anekdot bisa bersumber dari kejadian nyata atau bisa juga merupakan cerita yang lucu yang mirip kejadian nyata. Struktur anekdot. Struktur anekdot terdiri dari 5 bagian, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yuk simak masing-masing penjelasan. Abstrak merupakan bagian pendahuluan atau bagian pembuka teks. Orientasi merupakan awal satu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Krisis merupakan puncak cerita yang bersifat konflik atau masalah yang terjadi pada karakter reaksi. Reaksi merupakan respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Koda merupakan bagian penutup teks yang berintonasi amanat atau kritik. Nah, sekarang sudah tahu kan penelitian teks anekdot, ciri-ciri, tujuan, penulisan, struktur, dan pembahasan teksnya. Sekarang mari kita sudah ya. Berikutnya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks juga anekdot juga punya kaidah kebahasaan yang bisa kamu pahami. Dengan begitu, kamu bisa lebih mudah membuat dan membedakan teks tersebut. Teks anekdot dengan jenis teks lainnya. Berikutnya kebahasan teks anekdot. Menggunakan kalimat yang mengajarkan dia sebenarnya terjadi bersama-sama. Menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Menggunakan konjungsi kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu, contohnya seperti kemudian, lalu, seterusnya, dan sebagainya. Menggunakan kata kerja aksi, contohnya seperti menulis, membaca, bernyanyi, belajar, dan sebagainya. Menggunakan kalimat perintah, contohnya jangan buang sampah sembarangan, jawab pertanyaanku, dan sebagainya. Menggunakan kalimat seru, menggunakan kalimat langsung, khusus untuk teks anekdot dalam bentuk dialog. Ciri-ciri teks anekdot. Berikut ciri-ciri teks anekdot yang perlu kamu tahu. Di antaranya bersifat lucu, bersifat menggelitik, bersifat menyindir, bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh, bisa memiliki tujuan tertentu, hampir menyerupai dongeng, bisa menceritakan hubungan antara manusia dan hewan. Teks argumentasi adalah teks yang memuat pendapat penulis dengan mendukung alasan dan bukti yang faktual. Dari pengertian itu, kita tahu bahwa opini merupakan bagian dari teks argumentasi. Hal ini disebabkan oleh opini punya makna pendapat, pikiran, pemikiran dalam teori ya. Namun dalam teks argumentasi, opini tidak akan disampaikan sekadarnya kayak yang penting punya pendapat gitu ya. Opini dalam teks argumentasi harus dilengkapi dengan fakta, berupa alasan, dan bukti yang mendukung. Oleh karena itu, teks argumentasi disebut bersifat formasi logis dan objektif. Jadi struktur teks argumentasi sama dengan teks lainnya. Teks argumentasi juga memiliki struktur yang membangunnya. Struktur teks argumentasi terdiri atas 3 bagian struktur berikut. Pendahuluan adalah bagian pengenalan terhadap topik yang akan dibahas di dalam teks argumentasi. Pada bagian ini, penulis akan mengarahkan latar belakang atau alasannya perlu banyak bahas topik.
Nggak cuma itu, penulis juga akan menyajikan pendapatnya tentang topik sebelum dibahas lebih lanjut dalam bagian struktur berikutnya. Badan argumen. Badan argumen adalah bagian inti dari teks argumentasi yang berisi argumen-argumen pendukung dari pendapat penulis di struktur pendahuluan. Artinya pada bagian ini, penulis akan mengemukakan alasan dan bukti faktual yang telah disiapkannya untuk mendukung pendapatnya tersebut. Nah, kamu bakal melihat usaha penulis untuk meyakinkan dan mengharimu sebagai pembaca di struktur ini. Kesimpulan adalah bagian terakhir yang berisi pemaparan dan penegasan kembali pernyataan pada struktur pendahuluan berdasarkan argumen-argumen dalam struktur badan dokumen. Penulis kadang-kadang juga akan mengajak pembacanya untuk bernilai sesuai kehendaknya. Makanya, penulis akan berusaha untuk menyajikan penalaran terhadap keseluruhan argumennya agar dapat diterima. Berikutnya kaidah kebahasaan. Teks argumentasi memiliki beberapa kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam pembahasannya. Inilah kaidah kebahasaan teks argumentasi tersebut. Adverbia. Apakah kamu dengan kata keterangan merupakan nama lain dari adverbia. Lalu apa itu adverbia? Adverbia adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kata lainnya, misalnya sangat, paling, lebih, dan tidak bukan. Dalam teks argumentasi, adverbia yang paling sering digunakan adalah adverbia fakultatif yang menyatakan keterangan kerapan suatu tindakan berulang. Contoh adverbia fakultatif adalah selalu, sering, kadang-kadang, jarang. Verba adalah menggambarkan atau yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Gampangnya verba adalah kata kerja gitu ya. Namun verba yang identik digunakan dalam teks argumentasi adalah verba rasional, dan verba mental. Verba relasional adalah verba yang menghubungkan subjek dan pelengkap dalam sebuah kalimat. Contoh verba relasional antara lain adalah merupakan dan mempunyai. Sementara verba mental adalah verba yang digunakan untuk menyatakan perfeksi, afeksi, dan kodiksi. Contoh verba mental yaitu merasa, khawatir, berpikir, dan lain-lain. Konjungsi adalah kata yang menghubungkan kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam satu bacaan. Konjungsi berfungsi untuk menghubungkan ide-ide dalam kalimat teks argumentasi. Konjungsi ini dibedakan menjadi 3 jenis, yakni konjungsi interkalimat, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Konjungsi interkalimat kalimat Muhammad yang satu dengan nama setelahnya. Konjungsi halaman yaitu namun, selanjutnya, setelah itu, sebab itu, dan sebagainya. Konjungsi antar paragraf bukan paragraf-paragraf yang berbeda dalam satu teks, atau konjungsi antar paragraf yang dibesarkan pada akhirnya, sejauh waktu, dan sebagainya. Kalimat opini, karena berisi opini penulis, teks argumentasi sudah pasti menggunakan opini dong. Kalimat opini adalah yang berisi pendapat atau hasil pemikiran sekelompok. Atau kalimat opini adalah produksi masa depan mungkin tidak akan mencukupi kebutuhan rakyat jika pembangunan industri selalu terkena pertanian. Kalimat fakta. Selain kata opini, teks argumentasi juga menggunakan kalimat fakta untuk menyebutkan alasan, bukti, ataupun data yang mendukung kalimat fakta yang berisi informasi yang benar-benar terjadi sesuai kenyataan. Contoh kalimat fakta dalam masyarakat Papua mengaku dengan sagu sebagai makanan pokoknya. Ciri-ciri teks argumentasi. Teks argumentasi memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan teks lain. Apa saja ciri-ciri teks argumentasi? Teks argumentasi berisi pendapat penulis, baik pro maupun kontra, tentang suatu permasalahan. Teks argumentasi memuat fakta dan data yang menjadi alasan dan bukti untuk mendukung dan memperkuat pendapat penulis. Teks argumentasi mengungkapkan informasi berupa analisis data yang logis dan analogi dari permasalahan yang dibahas secara objektif. Teks argumentasi bersifat persuasif sehingga dapat meyakinkan, membujuk, dan menghadapi pembaca. Teks argumentasi menggunakan dasar yang denotatif agar tidak bukan ambiguan dan kesalahpahaman dalam pemahaman informasinya. Cara tulis ilmiah atau bisa juga disebut
Karya ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seorang atau kelompok yang dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Karya ilmiah juga disebut sebagai tulisan akademis, academic writing, karena biasanya ditulis oleh organisasi perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Bentuk tulisan ini tentunya juga memiliki tujuan manfaat. Oke, skripsi ya. Berikutnya struktur karya ilmiah. Pertama judul. Bagian pertama adalah judul. Judul harus sesuai dengan topik, menggunakan bahasa baku, dan dibuat semenarik mungkin namun tetap efektif. Abstrak. Abstrak adalah ringkasan isi karya ilmiah yang menggunakan maksud, tujuan, dan hasil secara umum. Tulis sekitar 250 kata dengan bahasa yang padat dan informatif. Pendahuluan terdiri dari 4 bagian: latar belakang masalah, penjelasan teoritis dan faktual tentang masalah yang diteliti, rumus masalah, pertanyaan inti dari permasalahan, tujuan penelitian, penjabaran tentang apa yang ingin dicapai dari penelitian, manfaat penelitian, penjelasan mengenai kontribusi hasil penelitian terhadap ilmu pengetahuan, bidang tertentu, atau masyarakat. Kerangka teori berisi dua hal: landasan teori, konsep-konsep dasar yang menjadi kebijakan penelitian, dorongan sementara berdasarkan teori yang digunakan, metode penelitian, menjelaskan langkah-langkah penelitian, jenis materi yang digunakan, konsep dan variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta cara analisis data. Pembahasan penelitian berisi penjabaran penelitian secara rinci, jujur, dan berurutan berdasarkan data yang diperoleh. Penutup berisi dua bagian: kesimpulan, ringkasan dari hasil dan temuan penelitian, cara masukan dari penulis atau penelitian selanjutnya di yang sama. Daftar pusaka mulai seluruh sumber yang digunakan dalam penelitian dengan format tulisan yang benar dan lengkap. Lampiran berisi data tambahan yang diperoleh selama penelitian seperti hasil survei, wawancara, atau dokumen pendukung lainnya. Karya ilmiah memerlukan penggunaan bahasa yang jelas, akurat, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Berikut beberapa kaidah kebahasaan yang umum digunakan dalam membuat karya ilmiah. 1. Menggunakan kata personal. Karya ilmiah dengan pilihan kata yang sifatnya impersonal. Maksudnya kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus sifatnya umum. Misalnya penulis atau peneliti. Hal ini berbeda dengan jenis teks lain yang sifatnya non-ilmiah, seperti novel atau cerpen ya, yang pengarangnya bisa menggunakan kata ganti aku, kamu, atau dia. Menggunakan kata baku. Pemilihan kata dalam karya ilmiah harus baku, sesuai KBBI. Tujuannya agar kata yang digunakan sifatnya tidak rancu dan tidak ada pengaruh oleh bahasa lain. Kalimat efektif. Dalam menyusun karya ilmiah, hindari penggunaan kata atau frasa yang berulang tanpa alasan jelas. Pastikan kalimat yang dibuat sudah efektif sehingga tidak bertele-tele dan membuat bingung pembaca. Menggunakan bahasa notatif. Bahasa notatif adalah bahasa yang memiliki arti dan makna sebenarnya. Jadi, makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diomongkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna lain. Sehingga pembaca mampu memahami karyanya kamu mudah. Hindari menggunakan opini pribadi. Nah, ini tidak boleh subjektif di sini. Karya ilmiah sebaiknya tidak mencampurkan pendapat atau sentimen pribadi dari penulis. Hindari juga pendidikan penilaian dan komentar yang tidak relevan dengan isi karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah dari pernyataan di atas. Ciri-ciri karya ilmiah sebagai berikut. Ditulis secara sistematis, topik dan subtopik saling berkaitan dan mengacu pada topik utama. Karya tulis ini harus sesuai akal sehat menulis dan kebenaran yang logis. Data tulisan harus objektif, yang terus pembicaraannya secara empiris, argumentasi teori yang benar, sahih, dan relevan. Maka argumentasi empirik dan argumentasi teoritis. Berikutnya teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu secara rinci dan terperinci. Seringkali melibatkan tahapan yang lebih rumit dan membutuhkan pengetahuan atau keterampilan khusus. Teks ini biasanya digunakan untuk mengarahkan orang lain dalam melakukan sesuatu atau proses yang kompleks, seperti membuat sesuatu, melakukan hal tertentu, atau melakukan aktivitas yang membutuhkan keterampilan khusus. Struktur prosedur kompleks. Pada dasarnya, setiap teks memiliki struktur dan aturannya masing-masing. Begitupun dengan teks prosedur kompleks, di mana struktur teksnya tidak jauh berbeda dengan teks lainnya. Biasanya. Namun, jika dibandingkan dengan teks prosedur umum, ternyata isi yang ada pada prosedur kompleks memiliki bentuk yang lebih kompleks dan juga lebih rumit. Dalam hal ini, teks prosedur kompleks memiliki struktur yaitu judul merupakan kalimat yang menunjukkan tentang isi dari teks tersebut, pendahuluan menyatakan
dalam sebuah paragraf yang isinya beberapa pengantar tentang isi prosedur tersebut, tujuan-tujuan dalam maksud yang ingin kita capai dari suatu hal dan alat dan bahan, yaitu alat bahan yang digunakan untuk melakukan sesuatu bersifat opsional jika diperlukan. Langkah-langkah berupa langkah-langkah belajar efektif yang terdiri atas beberapa langkah yang dinyatakan di subjudulnya. Untuk dinyatakan dalam sebuah paragraf yang mana isinya menyatakan bahwa langkah-langkah yang dipaparkan pada bagian isi perlu disesuaikan pada gaya yang masing-masing membaca. Kaidah kebahasaan yang tergandung dalam teks prosedur kompleks antara lain penggunaan bahasa baku. Hal ini dilakukan agar teks prosedur kompleks lebih mudah dipahami oleh semua pembaca. Selain itu, penggunaan bahasa baku juga akan meminimalisir terjadinya makna ganda. Penggunaan pola kalimat imperatif perintah secara garis besar. Teks prosedur kompleks berisi sebuah bentuk dalam melakukan sesuatu, maka teks prosedur kompleks menggunakan kata banyak yang merupakan perintah, ajakan, batasan, atau larangan. Sering gunakan konjungsi pada teks terdapat konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan suatu waktu, kegiatan seperti dan lalu, kemudian, setelah itu, dan selanjutnya, sehingga kata-kata yang ditulis bersifat kronologis dan sistematis. Penggunaan verba pada umumnya, penggunaan verba disesuaikan berdasarkan tema yang diangkat. Pada teks prosedur kompleks bersama menggunakan verba material dalam bentuk fisik atau bisa juga menggunakan verba tingkah laku. Dengan interrogatif jadi interrogatif yang menuntut jawaban ya atau tidak. Menuntut jawaban yang kemudian deklaratif. Deklaratif adalah kalimat isi pernyataan. Isi prosedur kompleks berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Partisipasi manusia secara umum berarti semua individu berperan atau ikut serta dalam suatu kegiatan, sesuatu pada kata Anda, kita pengendara motor dan sebagainya. Itu berdasarkan sebenarnya bilangan kalian temukan misalnya bilangan akar Romawi atau 22 dan atau A, B, C. Harusnya selesai. Teks prosedur memiliki beberapa ciri khusus yang bisa jadi pembeda dengan teks lainnya. Jadi dalam bentuk langkah-langkah pada umumnya, teks prosedur kompleks ditulis dalam bentuk langkah-langkah. Hal tersebut akan memudahkan para membaca untuk lebih memahami serta mudah memperhatikannya. Tersusun secara sistematis, langkah-langkah atau tahapannya ditulis secara sistematis, atau penulisannya mulai dari langkah pertama hingga langkah berikutnya hingga langkah terakhir secara berurutan. Bersifat informatif secara garis besar, isi pesan yang ada di dalam teks prosedur kompleks bersifat informatif, di mana teks tersebut para pembaca akan mendapatkan informasi terkait prosedural yang dibutuhkan. Selain sistematis, teks prosedur juga kompleks menjabarkan langkah-langkah yang lengkap dan perinci sehingga dapat mudah untuk dipahami oleh pembacanya. Bersifat adjektif karena sebuah teks prosedur berisi sebuah prosedural, maka setiap informasi yang dijabarkan pun bersifat adjektif, di mana informasi yang didapatkan benarnya bukan larangan semata. Bersifat aktual dan akurat bagaimana isinya yang diperlukan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu, maka informasi yang disampaikan harus bersifat aktual dan akurat sehingga tidak menyesatkan pembacanya. Bersifat universal. Teks prosedur bersifat universal. Artinya isi dari teks tersebut dapat dinikmati oleh semua kalangan pembaca tanpa mengecualikan. Logis. Teks prosedur yang dibuat akan semakin banyak orang yang mengertikan apa yang tertuang pada satu teks prosedur kompleks. Menurut The Contemporary English Dictionary, teks eksplanasi memiliki sebuah arti sebuah teks yang berisi proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan sebagainya. Dan selanjutnya, berdasarkan Restuti, teks eksplanasi memiliki arti sebagai teks yang menerangkan atau menjelaskan proses atau fenomena dan sosial. Terakhir, menurut Mahsun, teks eksplanasi adalah teks yang dibuat struktur yang terdiri dari bagian yang menunjukkan pernyataan umum, deretan penjelasan, serta interogasi. Bagian pernyataan umum memberikan informasi tingkat tentang hal yang dibicarakan,
Bagian deretan penjelasan berisi penjelasan peristiwa, dan terakhir bagian penutup berisi interpretasi yang boleh ada ataupun tidak. Dengan buat dari tiga pengertian di atas bisa dibuat sebuah kesimpulan bahwa teks eksplorasi kompleks adalah teks yang berisi tentang penjelasan akan suatu masalah atau fenomena alam, sosial maupun budaya, dengan struktur berupa pendahuluan, isi, dan penutup. Semuanya disusun secara kompleks dan jelas untuk memberikan informasi yang terpercaya. Berikutnya, struktur eksplorasi kompleks. Seperti yang tertulis pada ciri-ciri teks eksplorasi memiliki struktur yang jelas. Berikut adalah urutan struktur dari teks eksplorasi. Judul, seperti halnya teks pada umumnya, judul adalah hal yang wajib. Tulisan dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Dalam kaitannya dengan tulisan judul yang baik. Tulisan judul tidak harus terlalu panjang. Judul panjang kan mengenai esensi dari apa yang didiskusikan. Tuliskan poin-poin tentang fenomena yang akan dijelaskan. Kedua, pernyataan umum. Kedua, dalam teks eksplanasi dapat memulai dengan pertanyaan umum. Untuk membuat pernyataan umum, kalian dapat menuliskannya dengan informasi sederhana tentang fenomena tersebut. Misalnya, mulailah dengan menjelaskan mengapa ini terjadi, atau mengapa ini hanya terjadi sekarang, bukan kemarin atau masa depan. Memaparkan urutan dari sebab sampai akibat. Bagian utama dari teks naratif adalah untuk menjelaskan urutan dari sebab sampai akibat. Pada bagian ini adalah gambaran lebih detail bagaimana proses dimulai, apa saja tahapannya, hingga fenomena yang terjadi, lalu apa efeknya, bagaimana menyikapi fenomena serupa jika terulang di kemudian hari. Interpretasi. Pada bagian ekspresi ini dapat diisi dengan pendapat atau sudut dan menulis, tentunya berdasarkan data dan penjelasan penulis sendiri. Lalu pada bagian akhir ditutup dengan kesimpulan. Kesimpulan harus ditulis secara singkat dan jelas. Hal tersebut adalah struktur yang sama pentingnya untuk pertimbangkan secara ketika menyusun teks eksplanasi. Misalnya dalam bahasa baku, tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca, setidaknya hindari penggunaan bahasa daerah atau semacamnya yang membuat baca kurang paham. Kaidah kebahasaan fokus pada fenomena umum generik. Subjek yang dibicarakan biasanya benda, gejala, atau bahasa umum, bukan individu. Subjek yang dibicarakan, contoh, gunung meletus, pemanasan global, banjir, revolusi industri. Kata hubung kausal dan kronologis. Banyak pakai fungsi sebab akibat atau waktu, seperti sebab akibat, karena, sehingga, oleh karena itu, sebab akibatnya, nulis. Setelah itu kemudian pada akhirnya mula-mula. Istilah teknis dan ilmiah. Teks ini sering pakai istilah teknis tergantung topiknya. Contoh, tentang gempa, lempeng tektonik, seismik, epicentrum. Tentang iklim, gas rumah kaca, emisi karbon, dan atmosfer. Kalimat pasif. Banyak memakai kalimat pasif untuk menumbarkan proses, bukan pelaku. Energi dilepaskan, ini itu contohnya. Air dialirkan melalui pipa utama. Penjelasan logis dan objektif. Bahasanya netral dan tidak emosional, karena biasanya isinya itu berdasarkan fakta dan logika. Tujuannya bukan buat mengaruhi memberi pahaman. Kata kerja material rasional. Material menunjukkan tindakan proses fisik, meleleh, mengalir bentuk. Rasional, fenomen atau ciri, adalah merupakan terdiri dari. Teks eksplorasi memiliki ciri-ciri tertentu. Masih faktual, menurut sifatnya itu data faktual, berdasarkan data serta mengandung kebenaran ilmiah sesuai dengan yang berlaku. Oleh karena itu, jenis teks ini bukanlah teks fiktif. Informatif, teks ini berisi informasi terkini berdasarkan kebutuhan masyarakat. Artinya, hal tersebut dapat dimainkan dan tidak menjadi usang. Kata informatif berarti mendukung teori dan penelitian ilmiah yang makin membuka wawasan atau membaca. Bukan teks persuasif. Teks eksplorasi ini berbeda dengan teks editorial. Jika teks editorial itu persuasif, maka teks eksplorasi lebih banyak menyampaikan faktanya. Jadi karena penjelasan ini lebih merupakan proses, bukan debat dari sebuah fenomena. Jadi ini lebih mengarah ke ini ya, ke sebab akibat atau fenomena alam sebenarnya. Memiliki pola teks yang menekankan urutan atau langkah-langkah. Misalnya pertama, kedua, ketiga, debat, dan seterusnya. Bagian terakhir berisi informasi data penting itu berada pada teks tersebut. Bersifat empiris. Dia yang dibahas dalam bahas eksplorasi adalah hal yang berkaitan dengan ilmiah, yang termasuk dalam teks eksplorasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau empiris. Memiliki struktur yang jelas.
Ciri-ciri yang mencolok yang pada lihat berdasarkan yang rapi, dengan demikian mulai dibuka lanjut dalam urutan sebab akibat atau peristiwa, kemudian diikuti dengan iterasi dan atau laporan penulis. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.